Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat saja selalu. Ini ada ponsel Samsung A32 ya, yang 4G. Kan ada 4G, ada 5G ya. Ini mau saya bongkar. Sebenarnya kalau mau bongkar, selain kerusakan LCD, itu lewat belakang ya. Jadi bukan lewat depan. Tapi kalau mau lepas LCD ya lewat depan. Jadi selain kerusakan LCD bisa dibuka lewat belakang dari sini. Tapi membukanya jangan terlalu dalam ya. Itu karena ada semacam kayak apa ya? Di samping-sampingnya itu ada fleksibel. Kanan kirinya, samping bawah ada fleksibel. Jadi harus jangan terlalu dalam. Karena bautnya itu ada di belakang ya. Jadi kalau mau bongkar ya dari belakang. Kalau servis selain LCD. Tapi kalau LCD ya harus lepas dari depan belakang tidak masalah. Ini saya mau melepas LCD karena LCD-nya sudah hancur ya. Jadi ya saya mau membukanya. Cuman saya mau menunjukkan saja ya. Apa namanya, bagian bawahnya itu ya. Jadi pada Samsung ini yang masih orisinil ya, LCD-nya belum pernah diganti. Itu bagian bawahnya itu ada lem ya. Ada kayak selotip tape ya, isolasi bolak-balik itu ya. Isolasi double tape ya. Isolasi bolak-balik. Bagian tengahnya ada dua. Ya sama seperti HP apa ya? A6 itu juga sama. Jadi hasilnya tipis sekali. Karena ini sudah rusak ya, jadi saya bongkarnya saya paksa saja. Tapi kalau masih bagus hasilnya harus hati-hati ya. Karena lemnya ada di bawah. Ada di bawah LCD, pasti ada dua itu. Jadi harus sangat hati-hati. Tapi kan ini sudah hancur LCD-nya. Jadi saya bukanya ya sembarang saja, tidak masalah. Biasanya kalau LCD bagian bawahnya ada lem, itu harus menggunakan thinner ya. Jadi mika terus dibasahi thinner terus masukin sedikit sambil digosok-gosokkan, itu ditekan ke dalam. Dan harus tahu lokasi fleksibelnya. Jadi dikira-kira fleksibelnya di mana, jangan sampai ke tempat lokasi fleksibel saat memasukkan mika di bawah LCD. Saya pernah melepas Samsung A610G, apa ya? Saya lupa, itu juga sama itu. Ada lemnya di bawah LCD. LCD-nya sangat tipis sekali. Jadi harus sangat ekstra hati-hati. Tapi kalau ini sudah hancur ya dibuka sembarang tidak masalah. Lemnya sangat kuat ya, jadi harus dikasih panas dulu biar meleleh, biar mudah membukanya. Ini fleksibelnya ada di bawah, jadi mending dibuka dari atas atau dari samping, jangan terlalu ke bawah. Tapi kalaupun ke bawah tidak masalah, ini sudah rusak itu kan LCD-nya, jadi ya sembarang. Tapi kalau yang masih bagus harus dimulai dari atas, kalau fleksibel di bawah. Setelah dibuka seperti ini, kemudian nanti dimasukin mika yang besar ya, terus dikasih thinner, terus dimasukin seperti itu, pelan-pelan. Saya sudah pernah bongkar itu sama itu. Ini saya cuma pengen menunjukkan ya kondisi atau
bentuknya lemnya dan lokasinya saja, biar nanti kalau mau bongkar itu harus biar tahu ya, maksudnya letaknya lemnya sama fleksibelnya, jadi lebih mudah untuk membuka, lebih berhati-hati dan sudah tahu gitu, maksudnya harus bagaimana gitu ya. Nah, ini sudah terbuka seperti ini masih susah dibuka. Kenapa? Karena di bawahnya ada lem. Sama seperti yang dulu saya bongkar ya, C900F ya. Jadi di bagian bawahnya ada lemnya, sama persis. Atau J1 itu juga ada kayak ya, bagian bawahnya ada lemnya. Jadi pakai mika seperti ini, tapi dikasih thinner, kemudian dimasukin ke dalam, dikasih thinner lagi, dimasukin ke dalam pelan-pelan. Nah, harus ekstra hati-hati. Kalau pengen lihat yang itu bisa nonton di yang C900F itu, videonya ada itu, saya sudah bongkar. Posisi LCD-nya bagian bawahnya sudah pecah, tapi masih bisa dibuka dengan aman ya. C900 atau C9 Samsung sama ini modelnya. Maksudnya apa namanya? Bagian bawahnya ada lemnya itu. Sama ini juga. Tapi karena ini sudah pecah ya, saya bongkarnya sembarang saja. Saya cuma pengen menunjukkan apa ya, bentuknya atau lokasinya lem-lemnya di mana. Jadi nanti kalau pas membuka bisa tahu ya bentuknya seperti apa dan bagaimana cara membukanya. Sama itu, sama dengan Samsung C9 atau C900 atau A6 ya, A6 Plus itu sama. Bagian bawahnya ada lem. Nah, seperti ini ya lemnya ya, berbentuk U ya. Ini kan bentuknya U lemnya. Di kiri kanan ada lemnya. Dan ini fleksibelnya masuk ke dalam ya, jadi harus membuka bagian belakang dulu. Tidak bisa membuka bagian dari depan. Melepas LCD dari depan tidak bisa. Itu karena masuk ke dalam terus di apanya itu namanya, soketnya, soket konektor LCD-nya itu di bagian belakang. Jadi kalau melepas LCD ya tetap harus dari belakang. Jadi dilepas bautnya dulu, skrupnya. Ini ada lemnya ya, bagiannya di bagian pinggir-pinggir saja. Jadi kalau melepas itu sedikit dicongkel lalu dimasukin mika, jangan dalam-dalam. Ini seperti apa ya, kayak apa ya, tidak seperti Samsung yang lain ya rata ya. Kalau ini agak kayak ada nekuk gitu ya, tutup belakangnya itu. Jadi tidak usah dalam-dalam, dimasukkan sedikit terus dicongkel, terus ditarik seret dari bawah ke atas itu. Nah ini terbuka sendiri, tapi jangan dalam-dalam ya, di pinggir saja. Karena bagian sini ya ada fleksibelnya, bagian bawah itu ada antena. Jangan sampai sobek, nanti malah nambah pekerjaannya. Kalau sampai sobek kan nambah lama selesainya. Nah, seperti ini. Ini jadi ada tekuannya, lekuannya. Yang dibuka ya sebatas lekuannya, setipis sekali ya. Nah ini kan pinggirnya ada fleksibel, jadi harus berhati-hati. Di bagian bawah juga sama ya ini. Nah ini ada fleksibel, itu antena ya. Nah ini ada ini. Jadi ada tekuan sedikit, jadi ya kalau mau melepas sebatas tekuannya itu saja. Jangan dalam-dalam, nanti kena fleksibelnya, berbahaya. Kalau sampai sobek nambah kerjaan. Jadi melepasnya dari belakang kalau mau melepas, mau memperbaiki mesin. Kalau melepas LCD juga dari belakang sama, jangan dari depan.
Ini bisa dibuka ya, setelah skrupnya bautnya terlepas semua baru dibuka. Ini ada sedikit apa ya namanya, cantol ya, nyantol ini di bagian tengahnya ini. Nah, ini LCD-nya di sini terhubung di sini. Nah, ini LCD-nya ya. Jadi kalau ganti ya harus bisa dilewat belakang, tidak perlu dilepas dulu LCD-nya. Kalau mau ngetes LCD kan gitu ya, jadi jangan dilepas LCD-nya dulu, langsung saja dikonekkan soketnya ini dulu yang di belakang tadi ya. Jadi dihubungkan lewat belakang, jangan dilepas LCD-nya dulu. Kalau LCD-nya kelihatannya masih bagus itu ya. Kalau mau ngetes ya mending ditancap ke atau ditempel ke soket yang di belakang ini, nggak perlu melepas LCD dulu. Tapi kalau ini kan LCD-nya sudah hancur ya, sekalian saja dilepas. Kalau LCD masih bagus mendingan jangan. Bisa dites atau dicek menggunakan LCD lain tanpa harus melepas LCD dulu. Ini sudah selesai ya. Mau saya bersihkan lem-lem di sekitarnya, kemudian akan saya belikan LCD yang baru. Jadi tinggal pasang untuk menggantinya ya. Sebelum dipasang harus benar-benar bersih ya, karena ini sangat tipis. Jadi nanti biasanya kalau ada sedikit pun lem atau kotoran susah ditempelkan.